Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia di malam Jumat ya, Ustaz ya? Ya, Malam Jumat kalau nggak salah ini. Iya, alhamdulillah. tinggal lihat aja muka Mang Badri. Kayaknya masih agak kusam karena dia belum setoran nih. Insya Allah. Dalam kesempatan ini mungkin saya kali ya, saya dan para pemirsa yang ada di Pondok Pesantren Nurul Talibin, mungkin pemirsa yang menyaksikan juga di rumah dimanapun berada, ada hal hari ini ada hal beberapa yang perlu dipertanyakan, terutama perihal ketentuan air yang boleh atau yang bisa atau yang cukup syarat untuk satu berwudu, menghilangkan najis, terutama dalam hal ini mungkin yang dibahas najis ringan sama najis sedang ya, atau najis mukhafafah dan mutawasithah. Terus yang ketiganya itu air yang untuk dipergunakan untuk mandi wajib atau mandi jinabat. Barangkali hal itu saja sementara ini yang minta penjelasan dari Ustadz. Mohon bimbingan dan ilmunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Ustadz Johan Aliansah. Mudah-mudahan YouTube kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Untuk pertanyaan perihal air ya. Perihal air yang bagaimanakah yang memang bisa dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis. Nah, air itu dengan keberadaan ya, dengan keberadaan air itu wasilahnya itu ada apa namanya, ada 7. Yang 3 bisa ada di itu tuh karena memang ada hujan, air es, dan air salju. Terus kemudian yang 4 berasal dari bumi. Oh, berarti yang 3 tadi maksudnya dari langit? Dari langit. Yang 3 dari langit, 7. Yang 4 yaitu dari bumi. Yang dari bumi itu air sumur, terus kemudian air sungai, terus kemudian air sumber ya. Air sumber. Terus yang keempat air laut. Nah, ketujuh itu pada dasar mulanya itu hukumnya suci. Nah, itu semuanya ya. Yang 7 tadi. Yang 7 tadi itu pada mulanya, pada dasarnya itu suci. Kalau kita lihat apa namanya secara keseluruhan gitu kan, secara keseluruhan bukan hanya air saja, kita pun sebetulnya awal mulanya kita itu suci semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu kata Rasul. Jadi kita itu suci awalnya. Cuman perjalanannya beda. Dengan seiringnya waktu kita itu bisa ada yang kotor gitu kan. Nah, sama air pula. Nah, intinya andaikan kita menemukan ke-7 air ini belum ada campur tangan apapun, maka itu air itu yang sah atau yang bisa dipakai untuk bersuci. Terus kemudian bisa membersihkan najis. Terus kemudian ya sama bersuci juga kan, mandi kan, itu kan termasuk bersuci. Nah, itulah. Nah, kemudian misalkan nih bagaimana berarti nih andaikan hujan
terus hujannya hujan pertama nih Pak. Nah, hujannya hujan pertama. Hujan pertama otomatis kan genteng atau misalkan apa tuh dak ya, Atap lah ya. atap gitu kan. Itu kan pastinya ada debu, terus kemudian ada macam-macam apalah. Karena Tai cecak atau apa, tai cicak itu. bisa, tai burung kan. Ya, berarti kan kalau turun dari langit sebelum nyampe pada genting itu kan suci. Nah, kemudian setelah nempel ke genting, dia itu ibaratnya nabrak apa tuh? Kecampur apa? Ketemu kecampur sama apa? siapa? Ketemu sama siapa? Nah, disitulah andaikan dia itu hanya bertemu dengan debu, maka kesuciannya tetap Masih suci. meskipun nih, meskipun warnanya agak sedikit berbeda. Agak butak-butak lah ya. Nah, iya. Beda halnya kalau dia misalkan begitu apa namanya nyampe ke genting, jatuh dari langit sampai ke genting, terus kemudian dia tabrak itu misalkan tuh Tai kebo lah di atas gitu kan. Misalnya kan bisa. Emang ada kebo di atas, Woy? Takutnya ada orang iseng gitu ngelempar orang pakai tai kebo ke atas gitu kan, bisa aja. Boleh. Bisa jadi kan. Atau enggak misalkan kebonya itu lupa naik lift gitu kan. Bisa. Bukan begitu, Bang Fadri? Pernah nggak ketemu kebo? Terbang. Ada juga kuda terbang ya. Nah itu, jadi tergantung gitu. Tergantung apa yang dia temui gitu kan. Kalau dia bertemunya dengan benda-benda seperti tadi yang memang tidak bisa ya memang syarat benda itu kayak gitu. Contoh misalkan genteng berlumut, ketabrak airnya agak butekan, itu nggak masalah. Masih tetap hukumnya suci dan mensucikan ya. Iya, seperti itu. Kecuali tadi tai kodok, tai cicak, segala jenis tai lah ya, segala jenis tai-taian lah ini. Kita kalau terlalu lama nanti ngebahas tai, banyak banget tai itu kan. Iya gitu. Itu kalau yang dari langit, sifat aslinya suci dan mensucikan. Artinya berarti air yang turun dari langit yang tiga jenis tadi, air hujan, air salju, air es ini hukumnya suci dan bisa untuk bersuci. Dalam hal ini kan berwudu untuk menghilangkan najis ringan dan najis sedang. Bisa juga untuk mandi jinabat atau mandi junub tadi. Kalau dari langit dan tidak tercampur benda-benda dalam perjalanan tidak terhambat. Artinya kalau kita di lapangan terus kita wadahin dengan wadah yang suci, apapun itu, nah itu di wadah itu masih bisa ya. Iya, masih penting wadahnya suci lah ya. Iya. Tidak ada najisnya, itu masih bisa. Iya. Itu kalau yang dari langit. Begitu pula mungkin yang dari bumi tadi ya. Iya, sama. Air laut, air sungai, air sumber, sama air sumur ini sifat aslinya suci. Ya, sifat aslinya semuanya suci. Yang penting dia enggak sama dengan tadi air langit tadi. Itu boleh untuk berwudu. Apalagi tadi untuk menghilangkan najis, termasuk dengan mandi jinabat tadi. Artinya kalau air laut nih, misal air laut kita ambil nih, kita ambil dengan wadah yang suci tadi, kita bawa ke rumah, itu boleh buat Boleh nggak masalah ya? Boleh. Itu sama gitu. Makanya kemarin tuh Bapak masih ingat nggak? Kita waktu itu main ke daerah pinggir pantai Malingping. Terus kemudian datang itu kita jam 3 pagi ya. Terus kemudian istirahat sebentar, nggak lama tuh subuh. Banyak kan teman-teman kita, saudara-saudara kita kemana nih mau wudhu gitu kan? Padahal air banyak. Padahal air laut gitu di depan kita, air laut. Nah itu, jangan sampai kayak gitu pemirsa. Cuman khawatirnya begini Ustaz, mungkin mereka berpikir begini, kan di laut kan banyak ikan. Takutnya kan ikan pada ngising nih, pada berak nih kan. Itu gimana ini apa termasuk mutan najis nggak gitu air laut yang ada ikannya? Banyak lah kan, dari mulai yang paus sama buus kan, ada kan? Paus ada paus, ada buus, ada naus kan, keus gitu kan. Nah ini kan banyak, dia kan otomatis dia tinggal di laut, beraknya juga sama di laut, nggak ada WC-nya lagi kan di laut. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, mohon penjelasan biar jadi bisa paham. Tadi kita mengetahui asal mula ya, asal mula air. Nah kemudian sekarang kita berarti mengetahui antara sedikit dan banyaknya nih.
Oh, ada syarat dikit dan banyak. Gitu. Oke. Jadi untuk air ini syarat untuk tetap di di kesucian ya, bisa mensucikan benda lain jika itu memang dengan najis. dari hal yang 3 ini bisa untuk pakai 3 tadi dengan syaratnya gimana? Gitu. Jadi tinggal kita misalkan kita perhatikan ini air ini sampai 2 kulah apa tidak? Nah, ini pemirsa mungkin belum tahu nih 2 kulah ini. Ya. Berapa banyak sih 2 kulah? Nah, kita lihat. Jadi air 2 kulah ini kurang lebih 217 liter. 217 liter ya. 217 ini liter. garis besar nih. Jadi 2 kulah 217 liter. Atau ya kalau misalkan kita nggak punya literan. Nggak punya literan gitu kan. Ya tinggal kita beli galon. Galon ini berapa? 19 liter. Berarti berapa galon tuh? Tukang galon tahu aja. Oh, ada bacaannya. Nah, berarti berapa galon gitu kan? Volume. Nah, kalau volume itu kita ngitung pas ya. Itu kurang lebih 60 kali 60. 60 cm kali 60 cm. Iya. Itu 2 kulah. Itu isinya 2 kulah. Kurang lebih segitu. Lebih segitu. Mungkin nanti pemirsa boleh eksperimen ya. Boleh eksperimen kira-kira 60 cm kali 60 cm itu diisi dengan 217 liter. Kira-kira pas kurang apa enggak gitu untuk mungkin dalam rangka istilahnya ijtihad ya, untuk keyakinan ya, keyakinan boleh. Tapi ingat ya, kalau bikin bak atau apa jangan terlalu ngepas. Sebab apa? Sebab nanti kalau misalkan kita wudhu ya kan nggak pakai gayung langsung wudhunya kan sedikit demi sedikit kan keambil, otomatis berkurang. Oh, jadi gitu. Gini mungkin. Kalau 217 liter kan pas 2 kulah. Ya. Diambil seliter otomatis nggak jadi 2 kulah lagi Ustaz ya? Gitu betul. Nah, makanya lebihin aja. Ya, jangan sampai pas banget lah. Misalkan kita bikin bak itu semeter kali semeter. Kalau penguin tuh ya berapa? Banyak. 1000 kan? Ada yang 1000 liter, 500. Nah, itu udah ukuran itu tukang penguin tahu aja. Tukang penguin. Mirip penguin. 12 galon ya? 12 galon. Boleh nanti beli galon air aqua terus di itu Pak. Jangan sebut merek. Oh gitu. Iya. Kan belum dapat sponsor. Oh gitu. Oh belum dapat sponsor gitu. Belum ya. Ini emang gak ada mereknya nih. Ya, makanya jangan sebut aqua kan merek. Oke ya. Nah kemudian kalau misalkan kita berarti nih gini. Kalau air itu sudah sampai pada ukuran 2 kulah ya, 2 kulah, maka itu dihukumi air itu sudah banyak disebutnya. Air itu disebut banyak. Kalau kurang dari 2 kulah, maka itu air itu disebutnya air sedikit. Tadi syarat tadi ya, kita contohkan tadi dengan air laut yang banyak, yang ada tai ikannya ya, gitu. Tergolong banyak berarti. Ya. Atau misalkan nih ikan paus berantem gitu Pak ya, kan berdarah kan, nah gitu kan, gimana tuh darahnya di situ tuh. Jadi gini, kita itu harus tahu mana air yang banyak dan mana air yang sedikit, maksudnya ke situ. Jadi nantinya itu kalau air yang dihukumi banyak berarti lebih daripada 2 kulah. 2 kulah. Jadi andaikan tercampur dengan benda najis. Ya, benda najis tercampur benda najis ya, maka kalau air 2 kulah itu kalau ada perubahan nih, ada perubahan dari warnanya. Misalkan tadi paus berantem, itu kan warnanya jadi darah, agak kemerah-merahan gitu, dari warna. Berubah tuh. Terus dari baunya, itu jadi bau meskipun atau bau darah gitu, kan? Meskipun warnanya biasa tapi baunya beda. Oh, agak bau bangke nih, agak bau darah nih. Nah, terus agak bau tai nih gitu kan. Gitu. Tainya jangan kesini, Ustaz. Kayaknya rada kesini tainya. Nah, kemudian jadi kalau air yang banyak berarti lebih daripada 2 kulah, kalau tidak berubah ya, ingat, kalau dari 3 ini tidak ada yang berubah, warnanya biasa, terus kemudian apa lagi? Rasanya biasa, baunya seperti biasa aja gitu kan. Pokoknya seperti nggak ada yang berubah. Cuma kita lihat di dalam ini ada bangke.
Itu. Cuma ikan misalnya. Ada ikan habis berantem kayak atau apa kayak penuh cacat gitu kan. Nah, atau misalkan ada apa nih? Ada tadi tuh tai ikan gitu kan. Kita lihat ada tai ikan nih. Itu tetap hukumnya suci. Oh, masih boleh ya? Masih boleh. Jadi kalau 2 kulah atau lebih si air ini di situ kita lihat ada bangkai dan lain-lain atau yang benda-benda najis, hukumnya tetap suci selagi tidak ada perubahan 3 tadi ya. Itu. Dari warna, dari rasa, sama dari baunya ya. Baunya. Masih tetap bisa ya untuk yang perkara 3 tadi ya. Bisa. Nah, berarti sekarang kita tinggal air yang sedikit. Kurang daripada 2 kulah. Nah, kalau air yang kurang daripada 2 kulah, jadi tidak ditunggu dari perubahan yang ketiga tadi, yang 3 tadi. Dari warna, dari rasa dan dari baunya. Jadi tidak menunggu itu. Andaikan di dalamnya ada najis, bangke lah, ada gitu. bangke, maka itu dihukum udah jatuhnya hukumnya mutan najis. Mutan najis. Berarti nggak bisa untuk perkara yang tadi ya? Nggak bisa. Kalau kurang dari 2 kulah. Itu. Kalau tercampur dengan benda najis, air yang kurang 2 kulah. Paham? Nah, mungkin pemirsa udah ini ya garis kegambar kan? Garis besarnya nih. Kalau lebih dari 2 kulah lihat 3 perubahan. Kalau tidak ada 3 perubahan masih boleh dan masih dihukumi suci dan mensucikan. Akan tetapi kalau kurang dari 2 kulah, walaupun tidak ada perubahan tapi kita ngelihat ada benda yang memang najis, itu hukumnya tidak boleh permisah. Udah jelas ya? Sampai situ udah jelas. Mungkin next apa lanjut ke yang lain? Boleh. Barangkali udah jelas cukup. Apa barangkali dari audiensi yang ada di studio? Ada pertanyaan barangkali silakan. Jangan banyak-banyak, satu-satu aja dulu, Pak Badri. Langsung aja. Langsung, masa nunggu besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dulu kamera. Ini saya mau bertanya nih. Yang satu mau dikoreksi nih kalau soalnya. Ya. Ini masa pertanyaan dikoreksi? Mana ceritanya? Ada juga jawaban dikoreksi. Ini ada kiai yang bilang ini walaupun ini nggak agak melenceng dari tema ya, tapi berunsur air. Gitu. Iya. Berunsur air. Atau berarti nggak melenceng dari tema. Ini air hujan ya. Iya. Air hujan itu kan suci. Suci dan mensucikan. Nah, suci dan mensucikan. Air hujan itu kan di langit. Dia turun dari langit tapi nggak langsung genteng gitu ya. Seperti misalnya di lapangan, dikasih tempat, kasih tempat tuh, baklah gitu kan. Ya. Sekalipun dia itu ditaruh di hujan gede tuh, taruh bak di tengah lapangan, itu nggak bakal penuh. Ya. Nggak tahu juga, saya belum nyobain dong Badri. Nggak bakal penuh. Terus kata ini apa? Guru sekumpul itu untuk semua pengobatan penyakit, untuk sebuah pengobatan penyakit itu apa, dibacain Fatihah gitu ya, dibacain Fatihah itu untuk mengobati segala penyakit. Ini syaratnya jangan menyentuh genteng, jadi langsung di lapangan kasih bak. Maksud saya ini pertanyaannya dikoreksi itu benar atau enggak gitu kan? Ya, gitu. Terus yang kedua, misalkan kita nih di rumah nih ada bak memenuhi syarat 2 bulan gitu. Misalnya rumah itu kan kita kadang di tengok kita tuh 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali gitu kan. Terus si air itu kita kalau pulang misalkan karena belum matiin ngisi lagi, air itu yang kita pakai untuk bersuci gitu. Gimana, itu bagus atau tidak? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kalau pertanyaan nomor 1, Badri, kita nggak usah bahas dulu ya. Nggak usah bahas dulu, ini mau terlalu
dalam dan terlalu luar biasa lah ini. Maksudnya dari ilmu hikmah nanti. Ya nanti itu mah satu mah mungkin yang dua aja Ustaz ya. Yang Boleh. dua aja, yang dua. Kalau yang satu mah ini aduh ini ya gitulah pokoknya. Enggak, maksudnya biar jangan gagal paham gitu. Nanti itu mah itu ya gitulah pokoknya yang nomor dua Jadi, tadi ya. Cuma menemukan gini doang dalam apa namanya satu penjelasan. Wallahu alam gitu kan. Jadi artinya saking apa namanya sudah terkontaminasi ya. Kontaminasi, bukan kontra ya. Bukan. Sudah Kontaminasi itu terkontaminasinya nih kehidupan kita. Artinya kalau ditinjau dari ilmu tasawuf sulit untuk membedakan gitu kan, mana yang halal gitu kan, sulit gitu. Kalau fikih mah ya memang banyak ya yang halal gitu kan, ya banyak. Nah, sehingga ada satu ungkapan dari, saya lupa nama kitabnya. Jadi satu-satunya nih yang memang kehalalannya itu jelas, itu di saat kita ada hujan, terus kemudian kita ambil wadah. Nah, air hujan yang masuk ke wadah itu murni halalnya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita perdalam, nah, bagaimana dengan wadah ini? Kan gitu kan? Suci enggak? Bukan masalah sucinya, artinya kan kita meninjau kehalalannya dulu nih. Oh, wadahnya halal apa enggak? Wadahnya halal apa enggak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya kan berarti kan sulit. Berarti kalau misalkan kita mau nampung bukan pakai wadah. Gitu kan? Mangap. Nampungnya ini kita nih, nampungnya itu kita bikin apa tuh? Lubang ya. Bikin itu tapi dari tanah gitu kan. Oh, gali lubang. Gali lubang. Seperti itu. Kan kalau pakai wadah juga kan kita masih bertanya-tanya wadah ini dari mana? Halal enggak apa enggak? Bahannya halal apa enggak kan gitu. Kan seperti itu kan. Ini Panjang panjang gitu. ya. Artinya panjang. Nah, kenapa tadi itu bisa dipakai apa namanya? Bisa dipakai obat. Karena tadi itu, karena berbahannya bahan halal. Kejelasan halalnya. Jadi artinya gini, jampeknya itu bacaannya itu lebih nempel. Itu maksudnya. Jadi ya adapun tetap nih kalau misalkan kita yang baca kan kita lihat, yang dilihatnya kan kita lagi. Ya, gitu. Kembali lagi. Udahlah segitu itu mah ya. Itu selayang pandang lah ya, Mbak ya. Mungkin jelas tidak jelas harus jelas lah itu udah cukup. Jadi kenapa bisa ijabah doa? Karena tadi itu bersumber dari barang halal. Seperti halnya kita masuk ke dalam itu, kita berdoa. Andaikan kita tidak punya dosa, suci kita lah. Pasti doa itu kan langsung ijabah. Jadi banyak faktor lah ini ya, kan? Banyak faktor untuk mendukung kehalalan, ketoyiban kan. Itu. Kebetulan sekarang Bang Toyib juga ada, jadi sah lah Toyib. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua itu punya penampungan kolam ya, Bang Badi ya. Penampungan air hujan kan maksudnya? Air biasa, air tanah lah atau air sumur. Kobak atau apalah, pokoknya penampungan air aja judulnya. Airnya itu nggak ditengok berbulan-bulan. Kalau untuk bersuci boleh atau tidak, gitu kan ya pertanyaan. Ya. Jadi bedanya fikih gini. Jadi nggak bisa setiap air yang ditinggalkan 3 bulan langsung kita eksekusi suci, nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Artinya contoh misalkan kalau nih air seperti ini suci nggak? Contoh, udah kita gini aja ya, merangkai berarti ya. Jadi 2 bulan enggak kita tengok air ini, enggak kita pakai air ini, maka air ini agak keijoan, berlumut. Nah, jadi artinya beda seperti air pas waktu kita awal nampung di awal, kejernihannya kan beda. Sekarang agak keijo-ijoan, berarti bercampur dengan lumut. Nah, baru itu jadi pertanyaan, air itu bagaimana hukumnya, gitu kan? Nah, air itu jika warna keijo-ijoan, jadi tetap suci. Kenapa? Karena ijo itu jadi perubahan dari air akan menjadi lumut. Lumut itu tidak bisa dipisahkan dari air. Artinya memang natural aja lah ya. Gitu, natural. Kecuali lain ceritanya ijo ini karena tai kambing. Atau tai
Atau tai kebo, tai kuda kan agak hijau tuh. Lain cerita mungkin ya, kalau lumut nggak masalah Ya. saya. Kalau kita 2 bulan nggak tengok air ini, terus kemudian kita lihat, maka kita dilihat di dalamnya banyak apa namanya, ada air apa namanya, tai Cicak lah. cicak, terus ya. kemudian tai kucing enggak ya? Enggak. Tikus ya. Tai Kalau tikus mungkin ya. Nah, kemudian tikusnya kan kalau kita nih di Tangerang kan gede-gede, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, itu berarti setelah kita tahu di sini ada najisnya, nah berarti kita harus tahu berapa banyak ukuran air ini. Gitu. Lebih dari 2 kula dan tidak ada perubahan masih boleh. Masih boleh. Nah, tadi udah dibahas dari awal. Itu. Intinya seperti itu kan. Kalau ada perubahan baru tidak boleh. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Bang Badi, Kuma jelas? Jelasnya? Alhamdulillah. Yang lain barangkali ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya ngambil wudhu di mesin supaya pas dibuka keran tuh airnya itu butak gitu. Itu saya nggak dipakai wudhu air itu. Terus buteknya sampai beres wudhu apa gimana? Ya terus butak terus itu enggak berubah. Iya. Terus. Iya, Itu sumber airnya di mana? di sumur bor itu. Oh, sumur bor. Iya. Buteknya tanah ya? Iya. Ya, tadi itu. Jadi apa namanya, lumut, tanah itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan air. Artinya nih sekalipun air ini butek, kalau buteknya memang karena tanah, gitu kan, itu tetap sah, tetap suci, artinya tetap suci dan bisa mensucikan. Jadi air itu kalau untuk bersuci tidak cukup dengan suci gitu, harus ada kalimat mensucikan. Karena suci belum tentu bisa mensucikan Iya, juga ya. Gitu. Jadi berarti yang tadi dipertanyakan Mang Amil Ridwan tadi, berarti itu boleh sah Boleh. ya? Kalau wudhu airnya butak, cuman butaknya butak tanah ya, bukan yang lain-lain kan? Pokoknya yang lain-lain doang. Iya. Mending kalau yang kopi, kalau yang lain-lain gimana coba? Air tajin gitu kan misalnya. Ya. Itu berarti boleh ya? Boleh. Cukup jelas ya, Mang Amil ya? Pertanyaannya, jawabannya cukup jelas, Mang Amil? Jelas, alhamdulillah. Yang lain ada lagi pertanyaan? Malu bertanya jangan nanya ya. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, oh ada lagi, Bang Badi. Kalau sumber itu dari apa? Air apa? Cai sumber. Mata air. Mata air. Air gunung. Atau ya dimanapun mata air. Jadi artinya gini, mata air sama sumur. Kalau sumur itu hasil dari mata air. Kalau yang kita bicarakan mata air itu berarti Yang langsung. kita menemukan mata air, gitu kan? Terus kita wudhu di situ. Nah itu maksudnya. Itu kalau di pegunungan kan banyak ya. Kalau di daerah saya juga banyak itu. Kalau misalkan musim hujan, itu di pinggir-pinggir pondasi itu banyak keluar air. Marocok we Gitu. Maka suka waktu kecil itu pakai sedotan gitu, Pak. Ngorocok wae. Marocok. Cuman jangan ini ya, Mang Badi ya, pemahamannya jangan sampai salah lagi nih. Takutnya Mang Badi bilang mata air itu air yang ada matanya, bukan itu. Itu repot itu kalau yang air ada matanya. Kirain air sumber itu air sawah. Air sawah maksudnya gimana? Ya, maksudnya air sawah. Kirain air sumber itu air sawah. Air danau gitu. Bukan. Oh, air danau, Kalau sungai itu tadi beda lagi. Sungai lah. Kan Termasuk ada air sumber, ada air sungai kan. Sumber itu maksudnya air yang muncrat dari sesuatu ya. Maksudnya ini jangan ini ya, konotasinya yang positif nih, yang negatif ini. Muncrat yang mana dulu? Maksudnya muncrat itu kalau di gunung kan ada muncrat di batu ya. Marocok beta cerita. Ya kan, terus ada di pohon biasanya saja. Ada di bawah pohon kan, ya macam-macam lah. Atau di tanah tiba-tiba air maracak beta. Berarti air pohon juga sama sumber itu air pohon ya. Kan ada air pohon. Iya, dari pohon kan intinya kan ada sumber-sumber juga.
Bukan air pohon yang disiramin. Yang salah nih, air pohon disiramin sumber, udah beda lagi. Maksudnya di bawah, di akar-akar pohon, di pinggir. Nggak, takutnya sengaja nih air pohon, air sumber dari atas suruh nyiramin. Nah, itu lain cerita. Cukup kira-kira Bang Badri. Kembali mata bukan air mata. Kalau air mata lain lagi. Kalau di rumah ya kan biasanya bukannya tadi terkait sama tanah sama lumut ya yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau di rumah kebiasaannya secara umumnya itu sama sabun. Sama sabun mandi kayak apa yang berbusa lah. Itu terkontaminasinya bisa berubah menjadi mutanajis atau tidak. Iya. Yang kebiasaan bak mandi yang di rumah itu pula. Oh, berarti nyampurnya dengan sabun. Iya, sabun. Bukan dengan panas atau lumut. Ya. Itu namanya air mutlak yang bercampur dengan benda suci gitu kan. Itu hukumnya? Nah, hukumnya bisa mustakmal. Itu. Berarti tidak mensucikan ya? Tidak mensucikan, cuma sekedar suci. Suci tapi tidak mensucikan, artinya tetap suci tapi tidak buat untuk perkara yang tadi kita bahas tiga itu ya. Wudu, menghilangkan najis, termasuk dengan apa tadi, mandi junub. Nah, di sini perlu dibahas juga. Contoh halnya kita misalkan mandi yang di bak itu yang langsung ada busanya, itu apa namanya Pak? Maklum saya mau nggak tahu Pak. Ya mandi busa. Mandi busa lah ya. Mandi busa itu. Nah, itu ingat ya. Bukan karena dikocok, bukan. Busa kan dikocok-kocok jadi berbusa. Jadi itu kan ya otomatis kan artinya si kadar air sama si kadar sabun itu kan ibaratnya bisa jadi lebih besar, lebih banyak kadar sabun. Nah, itu suci. Ingat suci itu ya. Nah, berarti di sini cara ya. Contoh, kalau kita mau mandinya mandi biasa nih. Mandi sunnah lah, hanya sekedar menghilangkan keringat atau apa, kan gak najis itu makan. Nah, itu kalau mau mandi ke situ, mau mandi di bak busa itu, jadi kita itu harus bersuci dulu. Artinya kalau misalkan habis pipis, itu harus cebok dulu dengan air yang suci dan mensucikan dulu. Ya. Setelahnya boleh. Setelahnya itu bisa ngerendam ke situ boleh. Berarti terpisah Ustaz ya? Iya, terpisah. Nggak boleh tercampur ya. Berarti gitu. Suci mensucikan. Kalau misalkan kita nih kita ngerendam di air bak di air bak busa. Air busa. Terus kita misalkan pipis di dalam nih. Nah, gitu misalkan ya. Misalkan. Nah, itu si air itu, si busa itu maka menjadi mutanajis. Oh, lebih berarti hukumnya lebih parah ya? Lebih parah. Gitu. Kalau cebok dengan air yang tadi misalnya, kan berarti kan ini tidak boleh ya, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh dengan air sabun misalnya. Itu. Baik cebok depan atau belakang nih. Takutnya cebok depan kan pakai air sabun, nah lain lagi tuh. Itu. Jangan panjang. Nah, makanya apa namanya ya, kalau misalkan, jadi perlu diperhatiin lah. Perlu diperhatiin masalah tadi kan. Nah, jadi air yang bercampur dengan benda suci itu cara memutuskan ya, untuk kita tahu hukumnya itu jadi ada dua. Si campurannya ini banyak apa sedikit? Itu banyak apa sedikit? Kalau air si campurannya ini sedikit, maka si air ini tetap mensucikan. Kalau sedikit ya? Sedikit gitu. Kalau apa namanya, kalau campurannya itu banyak, maka si air ini bisa mustakmal. Seperti mustakmal gitu kan. Iya. Jadi bukan mustakmal, seperti mustakmal hukumnya, artinya suci tapi tidak mensucikan. Itu maksudnya. Kalau misalkan kita di rumah. Jadi kalau misalkan kita air itu kecampur, kalau misalkan ember bicaranya, karena kan sedikit. Kalau banyak mah nggak masalah kan, nggak masalah kalau banyak mah. Lebih daripada 2 kula nggak masalah. Ini masalahnya airnya yang sedikit. Nah, itu kalau misalkan kecampur seperti tadi sabun, maka itu hanya sekedar mensucikan. Hanya sekedar suci. Tidak bisa mensucikan. Jelas ya, Bang Thalib ya? Alhamdulillah. Ada lagi?
Kalau misalnya kan lagi main ke villa gitu. Mainannya pila Mang Soleh luar biasa. Sama siapa itu? Sama siapa main ke villa? Sama Padri. Oh, iya. Padri. Kirain sama siapa. Terus kan kita mau wudhu pakai kamar mandi kan. Lah nggak boleh. Wudhu pakai kamar mandi nggak boleh. Mang Soleh. Kamar mandinya penuh gitu. Terus ada kolam renang kita wudhu, kolam renang gimana tuh? Boleh, Boleh ya? boleh kolam renang. Jadi meskipun misalkan di situ ya yang renang pipis nggak masalah. Masalah ya. Kan tadi itu kolam renang itu termasuk air yang banyak. Artinya andaikan ada tercampur benda najis, maka kita tunggu perubahannya. Selagi, gitu kan? selagi perubahannya nggak nampak ya. Iya. Yang Kalau tiga di- tadi, tiga iya, syarat gitu. perubahan tadi. Kalau itu terus nggak ada rasa bau-bauan gitu. Ya. Jilat kan. Gitu. Oh, rasanya kok ini asam-asam tai kucing nih. Ah, itu lah. Lain itu rasanya beda itu. Boleh, Sob, ya. Boleh, itu boleh. Terus kalau misalnya kita kan lagi di kali tuh. Heeh. Nah, Tai. terus kita baru mau wudhu, nah ada mas batangan lewat. Hmm. Oh, mas batangan. Oh, itu sejak kapan ada mas batangan ngambang gitu ya? Berarti masnya hampa itu ya. Sampai ngambang sih mas. Nah, jadi kalau kita berwudu di kali ya, di kali ada mas batangan lewat. Nah, itu cukup kita persilahkan lewat dulu. Oh, sudah lewat dulu nih. Atau kita yang minggir, yang geser. Ya, monggo gitu, gitu. Itu. Pakai lewat Berarti intinya boleh Sad ya. Boleh. Boleh. Yang penting ini Mang, soalnya ya si mas batangan yang dicabak. Ya itu. Apalagi Yang begini. dicabak ya. Tapi kalau yang bau kaporit itu gimana? Kaporit kan suka bau tuh di air tuh. Itu Oh air pam ya. nah, Air pam, bau kaporit itu gimana Ustaz? Bau, jadi kan tadi itu ya, kalau misalkan sedikit kayak gini kan, Oh, kembali lagi ya, banyak apa enggak ya? mm-mm, Berarti Kalau itu- dihukuminya sama dengan seperti tanah lumut mm-mm. yang tadi sabun itu kan. Kalau memang sedikit, Iya, kan kalau misalkan seperti di hotel-hotel kan banyak, itunya kan banyak gitu. Memang ada dua versi, ada dua macam ulama ya. Jadi gini, kan tadi kita lihat campurannya sedikit apa banyak, gitu kan? Kalau kaporitnya yang banyak apa pengaruhnya yang banyak? pengaruhnya. Pengaruhnya. Kaporitnya masih sedikit, Tah, itu airnya tetap maksudnya. banyak. Gitu. Mm-mm. Jadi pengaruhnya itu si kaporit ini bukan kaporitnya yang banyak, tapi pengaruhnya yang luar biasa gitu, bisa menjernihkan air gitu. Nah, makanya berarti kan ibaratnya gini, air yang banyak tercampur dengan benda yang sedikit. Meskipun pengaruhnya banyak seperti itu. Nah mungkin pertanyaan, ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak saya yang nanya nih. itu kalau udah pakai Oh, air ada. aqua gimana aqua? Ya sebut merek lagi aja ini. Berarti air inilah misalnya ya, Iya. dengan air yang dalam kemasan. Gimana? Ya itu sama seperti tadi, yang air yang kaporit itu. Kalau saya khususnya gitu kan sama guru-guru lah, sama guru-guru itu sudah kita sudah basul masail bahwasanya wudhu pakai air mineral itu sah. Boleh. Boleh. Selagi. Karena kalau jalan-jalan kan Iya. dapat nih nggak ada air ya. Iya. Itu Iya. beli Iya. Boleh. gope. Warna-warna air kan, Nah, baunya bau air juga kan. Iya. Berarti nggak Jadi kalau air seperti ini kan kaporitnya enggak kan ya. Tapi tadi itu ada versi yang lain yang menyatakan bahwa wudhu atau gitu kan bersuci pakai air mineral itu nggak boleh karena itu tuh karena ada campurannya itu. karena proses Mm-mm. campuran ya. Kalau saya khususnya gitu kan campurannya itu tidak banyak. Itu. Jadi nggak masalah ya. Jadi kan di dalam air yang mutlak, air yang umum itu, jadi kalau tercampur dengan benda suci tergantung dulu. Artinya campurannya ini banyak apa sedikit, itu yang kita lihat. Kalau si campurannya ini bisa melebihi daripada airnya, berarti kan seperti mustakmal, suci tapi tidak mensucikan gitu. Jelas ya, Maria? Jelas ya? Nah, mungkin ada kalau wudhu pakai Tadi jelas katanya. bisa ya. Pakai segitu juga bisa ya. Bisa. Dikit-dikit aja gitu. Ya iyalah kalau banyak-banyak cuma tangan doang.
Bisa. Tinggal dibolongin. Yang wajibnya aja berarti ya. Yang Bolongan. ini kan darurat sifatnya ini. Ya, nanti Jalan kemana? boleh. Boleh, Om Bari. Udah tambah lagi nggak nih? Saya mau nanya soalnya. Iya, saya mau nanya. Jadi pertanyaan saya gini, Ustaz. Kalau air sumber udah jelas ya hukumnya suci dan mensucikan, walaupun air sumber itu air panas karena sumber air panas namanya kan. Udah jelas lah kalau itu. Nah, pertanyaannya kan ada kalau tadi kembali ke saya ingat pila soalnya tadi iya, ingat Mang Soleh tadi pila gitu kan. Berarti waktu itu janjiannya kali? Enggak sih, saya enggak. terlambat waktu itu. Beliau udah beberes. Gitu. Pindah kamar. Kan biasanya kan ada water heater tuh, pemanas air. Artinya kan dengan proses dipanaskan. Iya. Atau dengan menggunakan api yang berbentuk listrik lah ya. Jadi intinya kita konversikan atau kita samakan dengan air yang dimasak berarti. Oh iya. Nah, bagaimana dengan air yang dimasak itu? Suci dan mensucikan atau tidak? Ya tetap. Kalau itu kan ya kita lihat itu ke bab yang air yang makruh ya. Makruh dan tidak makruh gitu. Memakai apa namanya? Ada air itu yang makruh dan tidak makruh. Salah satu yang air yang makruh itu kalau panasnya kebangetan dan dinginnya kebangetan. Nah, kemudian ada ungkapan lain dan itu pun hanya di situasi tertentu. Gitu. Kalau lagi panas-panas, jangan makan yang panas. Gitu. Kalau lagi dingin-dingin, jangan makan yang dingin gitu ya. Nah, itu. Jadi artinya kalau misalkan kita kan nggak mungkin pakai air panas, Pak, sebetulnya. Anget kita lah. Anget ya? Itu. Panas sama lodok. Oh iya. Kalau jadi artinya sudah hilang lagi kemakruhannya. Mungkin kalau pertanyaannya begitu, kalau pertanyaannya begini, Ustaz, air yang sudah dimasak ya, digodok, tadi kan panas tadinya, kemudian kan udah dingin lagi nih. Ya. Nah, hasil air masakan ini bagaimana gitu? Maksudnya yang udah matang ya, air matang, sebut air matang itu air yang dipanasin dengan api lah. Itu bagaimana hukumnya untuk berwudu itu? Nah, kalau itu air yang dimatengin itu, jadi dari niat awal kita itu musabal atau dipersiapkan untuk minum apa untuk apa? Gitu. Kalau air ini kita masak, dipersiapkan dari niat dari awal masak air itu untuk minum. Terus kemudian kita malah pakai mandi atau wudu atau misalkan pakai cebok gitu kan. Tidak dipakai minum lah intinya mah. Nah, itu bisa haram. Oh, bisa haram ya? Itu. Berarti tergantung niat awalnya ya? Itu. Nah, contoh seperti ini ya, air kemasan, kan otomatis ini dimusabalkan, dipersiapkan untuk minum. Kalau di kondisi-kondisi darurat silahkan. Kalau di kondisi tertentu ya nggak boleh gitu kan. Kalau kondisi longgar tidak boleh, kalau kondisi darurat boleh. Ya. Demo gitu kita kata gitu. Itu. Demo pakai air. Enggak lah, di demo kan nggak ada air. Oh gitu. Mau demo air? Mungkin kalau sudah jelas perihal dasar-dasar air tadi untuk bersuci tadi. Ya. Nah, sekarang tadi kalau mutan najis kan udah jelas ya. Ya. Yang kecampuran benda najis. Nah, ada istilah air mustakmal. Ya. Nah, tadi kan udah disebut ya. Iya, mustakmal, mustakmal. Ya. Nah, apa sih sebetulnya air mustakmal, Ustaz? Ya, nah, mohon penjelasan. Mustakmal. Bukan mustawan ya. Oh iya. Mustakmal ini. Jadi kita lihat dari nama ya. Mustakmal. Mustakmal itu berarti air yang dipakai, itu katanya. Kata dari kalimatnya. Bekas pakai gitu ya. Bekas pakai. Second lah. Air second. Air second. Nah, itu air mustakmal. Nah, cuma second ini ada dua macam. Ada secondnya itu bekas dipakai untuk wajib ya. Ada lagi dipakai untuk sunnah katakanlah atau perkara mubah. Nah, berarti kalau air itu secondnya dipakai wajib, maka itu jatuhnya ke mustakmal. Kalau bekas perkara wajib. Perkara wajib itu jatuhnya ke mustakmal. Nah, kalau dipakainya untuk sunnah atau misalkan mubah. Perkara mubah, maka itu
tidak mustamal, tetap suci dan mensucikan. Nah, Selagi contoh, tidak ada perubahan ya. iya, apanya? Selagi tidak ada perubahan airnya. Oh iya, kalau berubah berarti Ini tadi bisa mutanajis. bisa. Kalau bisa berubahnya seperti mustakmal. ya, gitu. Nah, contoh ini kita air nih, anggaplah ini ember ya. Kan jangan bertanya, kok nggak ada Ember itunya? kecil lah. Ya, oh gitu, ember kecil. Ember mini. Nah, contoh saya mau makan nih, saya mau makan. Terus kemudian saya cuci tangan gini, Kakobok kayaknya. kokobok, gitu ya. Kakobok. Si kobok apa kakobok? Kakak, Oh, berarti kakak, ya? pernah dia saudara tua sama iya, benar. Kakobok. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, air ini mustamal apa tidak? Tidak, Kenapa? karena bukan bekas wajib. Nah, jadi kan kokobok, cuci tangan mau makan itu bukan perkara wajib. Beda halnya kalau di tangannya ada najis. Nah, kalau misalkan ada najis nih di tangan, terus kita misalkan celupin, nah si air ini, bekas kita nyelupin tangan ada najisnya, baru itu mutanajis. Nah, kalau misalkan dipakainya untuk wajib, contoh halnya, ini air yang sedikit, ini madzhab Imam Syafi'i ya, terus kemudian kita berwudu, terus kemudian pas basuh tangan. Nah, si tangan ini masuk ke ember, misalkan giniin. Nah, cuci tangan, basuh tangan itu kan hukumnya wajib. Nah, makanya air ini berarti mustakmal. Karena dipakai bekas wajib. Gitu. Kalau cuci tangan di awal wudhu, gitu kan, itu enggak. Karena sunnah. Karena sunnah. Itu mustakmal. Nah, ada lagi nih yang salah paham nih kalau kalimat mustakmal. Nah, gini nih, ini sekalian dibuka Pak ya. Ini keran, anggaplah keran lah. Kita berwudu di sini. Nah, kemudian nih set wudu. Nah, berarti kan di sini misalkan ada penampung nih. Nah, itu mustakmal itu. Karena bekas tadi ya. Bekas tadi. Nah, kemudian kalau misalkan gini, ini ember. Kita berwudu di bawah nih. Terus gini kan. Nah, ini kan masih sisa. Ini gimana? Mustakmal bukan? Bukan. Kalau kecipratan? Bukan. Apa? Walaupun kecipratan? Kecipratan itu kan tadi itu. Berarti tercampur dengan benda suci. Berarti cipratannya itu sedikit apa banyak? Ada perubahan apa enggak? Ya. Kembali lagi berarti boleh ya. Itu. Karena ini polemik juga ya, atau banyak isu lah di sana. Misal kita dalam ember nih, Ya. kan biasanya pakai gayung, terus ada pas basuh muka nyimprat tuh, Ya. nyimprat. Oh ini mustakmal gitu. Padahal enggak ya? Ya. Oh, padahal. Enggak. Nah, kita real kan gitu kan, ketidakmustamalannya. Nih. Oke lah, ini air yang Sedikit. kecepretan tadi. Ya, kecepretan. Kecepretan doang ya, Perkara bekas wajib. wudu. Nah, terus kita buang lah. Karena memang kita misalkan berprinsip bahwa air ini mustakmal, kita buang. Semuanya buang. Pertanyaannya, ada sisa air nggak di sini? Ada. Nempel. Terus gimana tuh? Ya, tetap aja ntar mustakmal terus Tuh, aja. berarti kan nggak bisa disucikan. Nggak kelar-kelar. Berarti harus dibuang. Harus dibersihin dulu. Dikeringin dulu ya. Seperti itu, wah susah. Artinya tetap air yang kecepretan bekas wudhu itu kita ukur dulu lah. Jadi si cepretannya ini masuknya banyak apa sedikit gitu kan? Pasti sedikit. Pasti sedikit. Namanya juga nyepret. Itu. Jadi namanya nyepret dikit, coling guyur kan. Itu. Nah, berarti kan tetap suci dan mensucikan. Nah, kenapa kok ada orang tua kita kan dahulu gini. Kalau misalkan ngambil air kan ke jauh ya, ke sumur jauh ya. Kita bawa ember, nanti masih inget tuh orang tua gini ngomongnya. Ini bekas wudhu, jangan kena cepretan. Pertanyaan, kalau misalkan kita bawa ember nih, terus kemudian tangan kita kan basah, bekas nyelupin ember di sumur. Nah, kemudian kan jatuh tuh. Netes. Nah, kemudian tuh pertanyaannya, itu mustamal enggak? Enggak. Dari penjelasan tadi enggak. Nah, kenapa orang tua itu jangan sampai ada tetesan, jangan kena cepretan. Jadi saking hati-hatinya. Intinya karena kehati-hatian orang tua kita. Hukum dasarnya tuh intinya
Boleh saja ya, nggak masalah. Nantinya kalau misalkan gini, langsung misalkan hukum itu gini, ya nggak apa-apa kok, cepretan itu nggak apa-apa kesini. Jadi Takut nanti seenaknya doang. Nah, gitu. Bodoh amat lah. Bodoh amat lah. Ini. Gitu. Atau ini kobok-kobok dah. Seperti itu. Kalau bersih, kalau kotor. Jadi ingat, mustakmal itu air yang bekas, yaitu perkara wajib atau bekas menghilangkan najis tadi itu. Berarti intinya mustakmal itu air yang bekas perkara wajib, bukan air yang kecepretan perkara wajib. Jadi kalau kecepretan mak boleh saja. Iya. Mungkin sudah cukup ya. Kalau mutan najis tadi udah jelas dijelaskan, mustakmal baru udah diperjelas. Mungkin dalam kesempatan kali ini cukup sekian. Mungkin Bang Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi untuk dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Amin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu aja satu. Nambah lagi. Satu aja satu. Ya udah, mau ditutup nambah ya. Ini satu aja. Iya, satu lagi boleh. Aku baru jam berapa, jam 11. Iya. Terus nih, misalnya kita di kampung nih ya. Kan kalau di kampung zaman dulu itu masih nimba. Ya, nimba. Terus tangga tuh punya sumur. Kita taruhlah semua kebutuhan, mau wudunya, mau kebutuhan sehari-harinya di situ, ya kan. Terus kadang-kadang yang punyanya itu ambil air terus, banyak kan gitu. Habis kita nggak punya air kan pasti ngambil ke situ. Ke tetangga. Nah, tangga. Ya, mungkin dia nggak senang juga kan. Ya, soalnya berarti kita Bayar kagak gitu. ambil secara diam-diam ya. Iya. Dengan terus-menerus kan gitu. Nah, kalau perkara kita misalkan di wudhu kita yang wajib itu gimana hukumnya gitu untuk Wudhunya. Dengan air yang tetangga seolah-olah nggak ikhlas nih. Nggak ikhlas lagi. Air yang punya tetangga yang diambilin seolah-olah nggak ikhlas. Gimana, Ustaz? Ya, itu hukumnya makruh pakainya. Jadi wudhunya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Air dapat maling juga, wudhunya tetap sah. Cuma kena haram, gitu. Oh, sah tapi haram. Sah tapi haram. Itu. Bisa Ya ya? itu. Sah tapi berdosa. Iya, sah tapi Haram. Dosanya dosa karena Berarti perbuatan. terus berarti. Nggak, tadi mungkin gini, biar ini Mbak Dini, maksudnya tadi haram itu maksudnya haram karena perbuatannya. Kalau wudhunya mah kan tetap sah. tetap Tapi sah. perbuatannya mah tetap haram, tidak dibenarkan. Itu. Seperti itu Mbak Dini. Mungkin Ini harus di-cut gitu. ya jangan lah, punya orang kagak izin nah, gitu. Kalau kepaksa ya jangan sih kalau bisa. Selesai Mbak Dini ya? Udah itu aja. Saya lanjutin tutup, berarti tadi kan udah kata-kata penutupnya, tinggal wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.